Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Yang saya hormati pengurus DKM Masjid JGC Jamaah Sholat Maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita melanjutkan ke bab talak, jadi setelah ini akan ada bab talak. Sebelum melanjutkan ke bab talak, biasanya ada bab pengantar talak. Sebelum talak itu, bab talak ada namanya bab an-nusuz was-siqaq. Bab kalau zaman sekarang disebut dengan bab problematika rumah tangga. Jadi kalau bisa menyelesaikannya, tidak jadi bab talak. Jadi nggak jadi talak berarti. Tapi kalau tidak bisa menyelesaikannya, dengan talak akhirnya. Jadi sebelum kita membahas fikih talak, fikih rujuk dan fikih yang lain, hari ini kita akan membahas tentang an-nusuz was-siqaq. Apa itu an-nusuz was-siqaq? Pertama kita akan bahas tentang nusuz. Ini sudah ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa. Makna daripada an-nusuz itu adalah masdar dari kalimat nasaza yansuzu nusuzan. Artinya al-ikhtilaf wal-i'rad, pertentangan dan perlawanan, pembangkangan, perlawanan. Itu secara bahasa seperti itu. Secara istilah adalah yang dimaksud dengan nusuz itu bisa dari pihak istri atau bisa dari pihak suami. Definisi daripada nusuz menurut istilah adalah imtina'uz zaujain min ada'i haqqiz zaujain. Ketidakpatuhan suami dan istri dengan meninggalkan hak-hak dan kewajibannya. Dengan meninggalkan hak-hak dan kewajibannya. Itu disebut dengan nusuz. Di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 34. An-Nisa ayat 34 tentang nusuz. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ini poinnya. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Nah, ini dalam surat An-Nisa. Ayatnya dari awalnya itu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Yang artinya laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita. Yang Allah fadilahkan, yang Allah lebihkan salah satu dengan yang lainnya. Fas-solihatu qanitatun, wanita-wanita yang soleh. Solehah maksudnya. Qanitatun hafizatun, yang menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya. Nah, ini. Fas-solihatu, wanita-wanita yang soleh. Qanitatun, yang taat kepada suaminya. Hafizatun, yang menjaga kehormatannya. Lil ghaibi bima hafizallah, akan Allah jaga. Akan Allah jaga berkah dunia akhirat. Wallati takhafuna nusuzahunna, dan wanita-wanita yang melakukan nusuz, pembangkangan atau pertentangan dengan suami-suami mereka, fa'izuhunna, hendaklah suami mereka menasehati terlebih dahulu. Wahjuruhunna fil madaji, kalau nasihat tidak bisa, wahjuruhunna fil madaji, dan pisah ranjang dulu. Wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghaw 'alaihinna sabila. Dan kalau tidak bisa juga, maka pukullah mereka. Wadribuhunna fa in ata'nakum, kalau mereka sudah sadar, artinya legowo, menerima,
Tidak ada khilaf lagi, sudah di fasilitasi, sehingga tidak ada pertentangan lagi. Fala tabghaw alaihi sabila, maka para suami jangan mencari kesalahan-kesalahan daripada istrinya. Nah, ini di surat An-Nisa ayat 34. Di surat An-Nisa ayat 34. Jadi masalah pertentangan atau perlawanan atau problematika di dalam rumah tangga bukan hanya terjadi di zaman sekarang saja, di zaman Rasul pun juga. Bukan hanya terjadi bagi orang yang tidak punya uang saja, yang punya uang pun juga. Dari pejabat sampai dengan rakyat jelata juga ada juga problematika rumah tangga. Bahkan di zaman Rasulullah SAW ada 3 orang sahabat Nabi yang mengadukan perceraian. Nah, bisa dibaca sejarahnya. Yang pertama itu ada Habibah, ya. Bariroh, mantan budaknya Aisyah. Nah, problem meminta cerai kepada Rasulullah SAW. Kan Rasulullah kan sebagai waliul amr, kalau sekarang nih KUA-nya begitu ya, karena pemimpinnya. Kemudian kata Rasulullah SAW, kenapa kamu meminta cerai kepada suami kamu? Suaminya adalah Mughis, namanya Mughis, kalau tidak salah namanya Mughis. Ada ketidakcocokan atau problem lah di suaminya. Padahal suaminya masih cinta, Mughisnya masih cinta atau sayang kepada Barirohnya, tapi Barirohnya tidak ini lagi, sudah tidak mau dan tidak bisa bersatu lagi. Akhirnya mau bagaimana lagi? Nah, Rasulullah SAW membujuk Bariroh supaya tetap tidak bercerai, tidak bercerai. Kemudian malah ditanya balik sama Bariroh, apakah ini perintah Allah dan Rasulnya? Saya harus tetap? Kata Rasulullah, bukan. Ini saya sebagai sarana daripada Mughis tadi supaya tidak terjadi perceraian. Kalau gitu tetap dia mau bercerai. Juga ada kasus ya Habibah. Ada juga kasus Jamilah bin Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, juga sama, itu juga meminta cerai kepada Rasulullah SAW. Itu nanti adanya di bab khulu. Di bab khulu itu artinya seorang istri meminta cerai kepada suaminya. Nah, itu ada hadisnya di situ, banyak hadisnya. Di antara yang kasus-kasus tadi itu tadi. Ada Habibah, kemudian ada Bariroh, kemudian ada Jamilah. Itu muncul hadis-hadis tentang masalah khulu, ya, tentang masalah khulu. Kemudian juga kasus-kasus tentang nusus juga ada di surat An-Nisa. Artinya dalil nusus itu ada di surat An-Nisa ayat 138. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in imra'atun khafat min ba'liha nusuzan aw iradan fala junaha 'alaihima an yusliha bainahuma sulha was-sulhu khair wa ahdarat al-anfus as-suha wa in tahsinu wa tattaqu fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Nah, di dalam surat An-Nisa juga dijelaskan. Wanita-wanita yang melakukan nusus ya. Nusus itu artinya tidak taat, artinya kondisinya terjadi problem pertentangan dengan suaminya. Fala junaha alaihima, maka hendaklah mereka mencari jalan damai. Ayusliha bainahuma, ada penengahnya, jalan damai, sulhan. Wasulhu khair, dan jalan damai adalah lebih baik. Wahdaratil anfusus suha, jangan mau menghadirkan ego yang tinggi. Suha itu ego yang tinggi, mau menang sendiri, egois masing-masing. Suaminya egois, istrinya egois, tidak harus dilepas itu, seperti itu. Wa antahsinu wa tattaqu, dan hendaklah berbuat baik, jangan sampai bercerai. Ya, karena bercerai itu adalah istilahnya perbuatan yang dibenci tapi dibolehkan. Jangan sampai bercerai. Fa innallaha kana bima ta'maluna khabir. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha waspada, Maha mengetahui segala apapun. Maha mengetahui segala apapun. Itu adalah makna definisi dari segi bahasa dan istilah tentang nusus, dan juga dalil-dalilnya di surat An-Nisa ayat 138 dan
An-Nisa ayat tadi berapa tadi, ayat 20-an itu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kemudian yang selanjutnya adalah makna sikok. Jadi nusus, ada sikok. Makna sikok secara bahasa adalah al-udwan wal khusumah wa ikhtilaf wa inqisamil munaza'ah. Terjadinya permusuhan, udah nggak bisa didamai lagi. Itu jadi setelah nusus kemudian sikok baru. Jadi setelah nusus kemudian pengen damai alhamdulillah berarti nggak jadi. Tapi kalau sudah tidak bisa, mulai muncul maksudnya sikok. Al-udwan secara bahasa permusuhan, sudah nggak bisa lagi disatukan. Khusumah wa ikhtilaf wa inqisamil wal munaza'ah, sudah nggak bisa disatukan lagi. Dan secara istilah adalah istidadul khusumah bainaz zaujain wa ta'azzuru at-tafahum. Sudah tidak bisa lagi disatukan antara seorang suami dan istri, dan ta'azzurnya. Ta'azzur itu artinya tidak saling memahami satu sama lainnya sehingga memilih jalan untuk talak. Nah, itu namanya disebut dengan sikok. Ada juga di dalam Al-Qur'an, di sini di surat di dalam Al-Qur'an ya. Suratnya adalah, saya di sini kalau di Bidayatul Mujtahid nggak ada ininya ya. Ayatnya sedikit sekali, makanya saya ambil supaya lengkap. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa juga ayat 35. Wa in khiftum siqaqa. Nah ini. Bainahuma faba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha an yurida islahan yuwaffiqullahu bainahuma innallaha aliman khabira. Innallaha aliman khabira. Jika kamu tidak bisa lagi ya, tidak bisa lagi artinya tidak bisa mempersatukan hubungan suami istri tadi, maka hendaklah tetap untuk diutus faba'asu hakaman min ahli, didamaikan sekali lagi min ahlihi, dari pihak keluarga laki-laki, hi-nya kembalinya, wa hakaman min ahliha, dari pihak keluarga wanita. Gimana nih, bisa damai enggak gitu. An yurida islahan, untuk segera damai dulu, jangan sampai menuju ke jenjang terakhir, artinya ke alternatif terakhir, talak gitu. Yuwaffiqillahu bainahuma, yang bisa seperti itu nggak jadi talak itu, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik, pertolongan kepada keduanya. Innallaha aliman khabira, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, khabir dan Maha waspada. Artinya dari surat An-Nisa dan juga surat-surat An-Nisa ayat 35, kemudian juga ayat yang lain tentang masalah nusus dan sikok tadi, problematika rumah tangga merupakan salah satu hal yang terjadi di masyarakat atau di kalangan kita ya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Dan bahkan di dalam Al-Qur'an sudah dijelaskan tentang masalah sikok dan juga masalah nusus tadi. Hendaklah ketika ada problematika tersebut, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berdamai, bukan jalan keluarnya yaitu talak-talak dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah khalfiyatul mas'alatus sikok wan nusus. Kenapa terjadi sikok dan nusus? Kenapa terjadi latar belakangnya adanya problem-problem rumah tangga tersebut? Ada beberapa di sini beberapa unsur. Yang pertama adalah adamu ma'rifati haqaiqi wajibati zaujain. Dia tidak memahami satu sama lain, itu yang paling tingginya. Tidak memahami satu sama lain hak-hak dan kewajiban suami dan istri. Nggak saling paham antara suami dan istrinya. Hak-haknya apa, kewajibannya apa, gitu. Ditinggalkan, kemudian diremehkan dan lain sebagainya. Jadi faktor yang pertama itu, dia tidak paham dan tidak mengetahuinya, sehingga terjadi sampai nusus dan juga sikok tersebut, terjadi problem di rumah tangganya. Faktor yang pertama adalah adamu ma'rifati haqaiqi
wa wajibatiz zaujain. Ia tidak mengetahui, ia tidak paham terhadap hak-hak masing-masing, kewajiban-kewajiban masing-masing yang sudah dijelaskan pekan yang lalu. Apa-apa kewajiban daripada suami, kewajiban daripada istri, hak-haknya dan lain sebagainya. Itu kalau dijalankan dengan seksama, insya Allah tidak akan terjadi problematika rumah tangga. Yang kedua adalah ada muttafahum bainaz zaujain wa mukhalafatus syariah. Tidak ada saling tafahum. Tafahum itu artinya faham. Tidak ada saling sepemahaman bainaz zaujaini, antara suami dan istrinya. Yang satu milihnya A, yang satu B, yang satu pengen ke sana, yang satu pengen ke sini, nggak mau ngalah dan lain sebagainya. Ini adalah latar belakang yang mulai muncul problematika rumah tangga. Jadi ada muttafahum bainaz zaujain, tidak ada saling sepemahaman antara suami dan istri. Kalau nggak ada saling sepemahaman, bisa terjerumus kepada sikok dan nusus tadi. Yang satu maunya sekolah di sini, yang satu maunya sekolah di sini dan lain sebagainya. Itu semua masuk ke situ. Yang satu maunya ini, yang satu maunya ini dan lain sebagainya. Nggak ada yang mau ngalah, itu juga semua ke situ semua. Ada muttafahum bainaz zaujain. Tidak ada saling kesepemahaman antara suami dan istrinya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah problematika nafkah. Problematika nafkah itu artinya problematika menafkahi, nafkah. Baik itu nafkah lahir maupun nafkah batin dan lain sebagainya. Padahal sudah jelaskan kemarin, di pekan yang kemarin, tentang kewajiban seorang suami terhadap istrinya. Dan paling pokok adalah ia memberikan it'am, memberikan makan, kemudian terhadap istrinya ya, kemudian memberikan maskan, tempat tinggal, mau ngontrak, mau apa, tempat tinggal, mau di mertua indah, pokoknya tempat tinggal. Kemudian juga memberikan pendidikan agama terhadap istrinya, itu juga termasuk kewajiban juga. Dan juga yang lain-lain. Terhadap anaknya, pendidikan anaknya, dan juga yang lain-lain. Sudah dijelaskan kemarin tentang masalah kewajiban suami dan istri. Dan itu adalah problem juga, salah satu problem nanti kembali ke nusus dan sikok, problematika nafkahnya dan lain sebagainya. Kemudian problem yang ke selanjutnya, kenapa munculnya sikok dan nusus, yaitu tentang mukhalafatus syariah, tidak menjalankan atau membangkang terhadap syariat. Ya, artinya muncul kasus orang ketiga atau selingkuh dan lain sebagainya, itu juga masuk ke mukhalafatus syariah yang tidak sesuai dengan syariat. Orang ketiga atau selingkuh dan lain sebagainya, itu masuk nusus dan juga sikok. Nusus dan juga sikok. Kemudian yang selanjutnya adalah adamul kafaah, tidak ada kafaah. Kafaah itu artinya suami dan istri salah memahami tentang masalah kedudukan atau gender lah bahasa sekarangnya itu. Ya, sekarang istilahnya gender ya. Istilahnya perempuan yang berkarir. Dari situ akhirnya munculnya dari situ. Istrinya lebih tinggi gajinya daripada suaminya. Itu disebut dengan adamul kafaah. Kemudian muncul yang lainnya. Akhirnya suaminya tidak bisa apa-apa, muncullah problematika rumah tangga. Itu merupakan asbab atau khalfiyatu as-siqaq wan nusus. Itu merupakan sebab-sebab terjadinya siqaq dan nusus itu sendiri. Mari kita lihat dalil-dalilnya ya, dalil-dalilnya di dalam Al-Qur'an. Surat An-Nisa ayat 19 dan juga Al-Baqarah ayat 22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Kalau kita melakukan kewajiban-kewajibannya dan hak-haknya kita laksanakan dengan ma'ruf, maka tidak ada yang namanya problematika tersebut gitu ya. Kemudian di dalam surat An-Nisa ayat 19, "Wa asiruhunna bil ma'ruf." Dan pergaulilah mereka para wanita tersebut dengan ma'ruf, dengan sebaik-baiknya. Kemudian di dalam surat At-Talaq
Allah Subhanahu wa taala berfirman, askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Hendaklah para suami untuk memberikan tempat tinggal selayaknya, semampunya. Surat At-Thalaq. Dan juga di surat Al-Baqarah juga, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha. Dan bagi seorang suami hendaklah memberikan nafkah yang layak, pakaian-pakaian, nafkahnya dengan sebaik-baiknya, la tukallafu nafsun illa wus'aha, dengan semampunya. La tukallafu nafsun illa wus'aha, dengan semampunya. Itu adalah salah satu hubungan yang berhubungan dengan sikok dan nusus baina zaujain. Kemudian yang selanjutnya adalah tentang al-hillu. Al-hillu itu artinya kalau dalam sekarang itu adalah solusi. Sebelum kita masuk ke bab tolak. Al-hillu baina zaujaini wan nusus wasiqaq. Solusi bagi suami dan istrinya fin nusuzi wasiqaq ketika menghadapi problematika rumah tangga, nusus dan sikok. Yang pertama adalah an-niyat, jelas. Luruskan niat kita. Tujuan menikah itu dari awalnya apa? Kalau kita sudah memahami tujuan menikah, dalam surat Ar-Rum di sini ayat 21. Allah berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah." Tujuannya adalah untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah. Kemudian juga tujuan yang kedua adalah al-ibadah, niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tujuannya dibenarkan, insya Allah. Kemudian juga ridho mardotillah, untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Kalau tujuannya dibenarkan, yang pertama adalah sakinah mawaddah warahmah, kemudian juga nikah itu adalah ibadah, kemudian meraih ridho Allah Subhanahu wa taala, barakah fid dunya wal akhirah, juga insya Allah tidak akan terjadi sikok bainaz zaujain dan nusus. Kemudian yang selanjutnya selain niat tadi dibenarkan, at-tafaqquh fid din fihima, untuk mendalami ilmu agama antara suami dan istrinya. Mendalami ilmu agama suami dan istrinya agar paham kira-kira ruhiyahnya juga terisi dan lain sebagainya. Jadi at-tafaqquh fid din fihima, hendaklah memahami, memberikan pemahaman, mempelajari at-ta'lim, belajar ilmu agama keduanya, fihima keduanya, bainaz zaujain, baik itu laki-laki maupun perempuannya, suami maupun istrinya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah al-usrah aham minal akhirin ba'dallahi war rasul sallallahu alaihi wasallam. Keluarga itu adalah posisinya sangat penting, nomor yang paling penting setelah Allah dan Rasulnya. Artinya keluarga, artinya di nomor satukan, artinya urusan keluarga di nomor satukan. Artinya mendidik anak, menjadikan anak soleh, kemudian menafkahi. Kita kerja itu untuk siapa? Untuk keluarga. Kita dapat uang untuk siapa? Untuk anak kita, supaya anak kita bagus sekolahnya dan lain sebagainya, kemudian agamanya bagus. Itu semua adalah penting. Artinya keluarga itu aham, sangat penting, ba'dallah wa rasul, artinya nomor satu setelah Allah dan Rasulnya. Karena bagaimanapun juga prinsipnya adalah la ta'ata li makhlukin, tidak ada taat bagi makhluk. Artinya nomor yang ketiga setelah Allah dan Rasulnya, keluarga kita bina dan lain sebagainya. Keluarga kita bina dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah at-tafahum fin naqsi wal mazaya. Ini saling memahami antar at-tafahum, saling memahami fin naqsi wal mazaya, kekurangan dan kelebihan masing-masing. Kekurangan dan kelebihan masing-masing pada suami dan istrinya. Kalau nggak memahami ya susah. Artinya misalnya nggak paham kekurangannya, kelebihannya dan lain sebagainya, artinya nanti mau menang sendiri, kemudian ya tidak mau ngalah dan lain sebagainya, itu nanti ke situ akhirnya menjurus kepada nusus dan juga sikok antara keduanya.
Sama seperti kasus-kasus minta cerainya sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW pada kasus hulu nanti. Hadis tentang hulu meminta cerai seorang istri. Itu juga sama problematiknya, hampir ini juga sama. Tetap aja juga terjadi juga ya. Juga. Karena tidak saling paham antara satu sama dengan yang lainnya. Itulah bagian dari permulaan menjelang talak. Setelah itu baru talak. Kalau sudah nggak bisa lagi disatukan, artinya islahnya sudah selesai, akhirnya nggak ketemu juga, damai, kita panggil pihak keluarga wanita, panggil keluarga pria tadi, suaminya, pihak keluarga suami, pihak keluarga istri, kan kalau sikok tadi nggak bisa juga didamaikan, maka ya sudah, alternatif terakhir adalah bercerai. Tapi kalau bisa didamaikan, maka di dalam Al-Quran tadi surat An-Nisa, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan taufik, memberikan pertolongan bagi keduanya kalau ia tidak jadi bercerai, bercerai. Sampai di sini ada diskusi tafadhol tentang masalah sikok dan juga nusus dalam rumah tangga. Nah, ini kalau di Bidayatul Mujtahid cuma 2 lembar saja ya sikok itu, baru masuk ke bab talak. Karena kalau langsung talak, ini langsung talak saja, nah, harus ada pendahuluannya, yaitu nusus dan sikok. Jadi problemnya apa tadi sudah dijelaskan tentang kenapanya, kemudian masalah-masalahnya, dan bahkan di zaman Rasul pun memang pernah terjadi tentang masalah problematika rumah tangga. Bahkan sampai sekarang pun juga sama ya. Sampai sekarang pun juga sama. Nggak ngaruh dengan apapun, tetap aja problematika rumah tangga pasti ada. Wallahu a'lam bishawab. Di sini yang diskusi tafadhol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, yang pertama surat An-Nisa semua ini ya. Surat An-Nisa semua. Yang tentang sikok apa, yang tentang apa? Oh iya, yang pertama surat An-Nisa ya, ayat 19. Walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'ruf. Al-Baqarah dulu, Al-Baqarah ayat 228. Walahunna mislul lazi alaihinna bil ma'ruf. Harus mengetahui, intinya mengetahui hak-hak dan kewajiban antara suami dan istri. Itu Al-Baqarah ayat 228. Kemudian ayat An-Nisa ayat 19. Wa asiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah pergauli mereka dengan ma'ruf, dengan baik. Istri-istrinya dengan baik. Itu An-Nisa ayat 19. Kemudian juga di surat An-Nisa juga di Al-Baqarah juga sama ini ya. Di Al-Baqarah juga sama. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan bagi suami itu hendaklah memberikan rizkinya, pakaiannya dengan yang ma'ruf, dengan sebaik-baiknya, semampu mereka. Dan juga di surat At-Tolak ayat 4 itu askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, hendaklah para suami memberikan tempat tinggal kepada istrinya semampunya juga, min wujdikum, semampunya juga. Setelah itu, setelah nusus dan sikok tadi nggak bisa didamaikan, maka jalan satu-satunya adalah tolak. Tolak itu secara bahasa artinya melepaskan ikatan pernikahan, karena sudah tidak lagi ada kecocokan di antara keduanya. Di dalam sebuah keterangan hadis Nabi Muhammad SAW, abghadul halali, yang halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah talak. Jadi halal tapi dibenci ya, karena itu alternatif terakhir tadi, nggak mau dapat taufik ya. Tadi kan taufik itu artinya pertolongan Allah, sudah didamaikan, mau nggak mau juga, maunya cerai saja ya sudah, berarti dia memilih jalan terakhir, yaitu talak. Artinya bercerai. Dan bercerai itu ya, banyak banget dalilnya di dalam Al-Quran.
Al-Baqarah saja banyak banget dalilnya. Kemudian juga sampai dijadikan satu surat, nama surat At-Tolak. Sampai di Bidayatul Mujtahid ini sampai pembahasannya tentang masalah talak saja sampai berlembar-lembar, sampai 35 lembar. Itu kalau sudah tidak ada lagi tidak bisa menyelesaikan nusus tadi dan sikok, maka jalan satu-satunya adalah talak. Dan fikihnya yang banyak banget di sini, terjadi perbedaan pendapat para ulama tentang mazhab-mazhab, diantaranya tentang masalah terkait dengan talak, kemudian dan lain sebagainya, syarat-syaratnya, kemudian 1, 2, 3-nya dan lain-lainnya. Itu terkait dengan talak. Kalau nusus tadi ulama tidak ada berbeda pendapat. Masalah nusus, kemudian masalah sikok, itu semua adalah terkait dengan pra talak. Jadi orang yang masih bisa diselamatkan untuk mempersatukan pernikahan dan tidak menuju ke talak itu, maka diarahkan kepada sikok dan nusus tadi. Artinya diarahkan kepada kedamaian. As-sulhu khair dalam Al-Quran. Damai itu adalah lebih baik kalau ada konflik, kalau ada ketidakharmonisan dalam rumah tangga. Baru jalan satu-satunya, kalau tidak ada lagi, baru masuk kepada talak. Secara bahasa, talak itu artinya melepas ikatan suami dan istri. Wattafaqu, para ulama sepakat ala anna talak itu nau'an, ada 2. Ada disebut dengan tolak bain, ada juga tolak raj'i. Tolak bain itu adalah talak yang ittafaqu ala annal bain atau bainunah innama tujad lit talaqi min qabli adamid dukhul wa min qibali adamit tatbiqat. Jadi tolak bain itu ada 2 jenis. Jenis yang pertama adalah mentalak seorang istri tapi dia belum didukhul, belum terjadi pencampuran antara suami dan istri. Tiba-tiba baru nikah, kemudian cekcok rumah tangganya gara-gara misalnya, mohon maaf, misalnya ada aib. Ya, ada aib, misalnya aib dalam dirinya, misalnya dia tidak fisiknya ya, tentang masalah fisik, impoten dan lain sebagainya, itu seperti itu, akhirnya langsung ditalak. Itu disebut dengan talak bain. Kemudian yang kedua, jenis yang kedua talak bain itu adalah talak ketika sudah jumlahnya 2 setelah 3. Artinya tolak 1 sudah, tolak 2 sudah, kemudian talak bain. Itu namanya disebut dengan talak bain. Jadi talak bain itu adalah talak, jenisnya ada 2, talak yang ketika ia mentalak, suaminya mentalak, saya ceraikan kamu, tapi belum terjadi percampuran. Masih kalau ini masih inilah ya, belum terjadi percampuran. Itu disebut dengan talak bain. Kemudian yang kedua jenisnya adalah setelah talak 1, talak 2, baru talak bain, talak 3. Tapi masing-masing konsekuensinya berbeda-beda. Kalau talak bain, ya, talak bain yang dia talak, kemudian belum didukhul, maka dia konsekuensinya tidak seperti talak 3. Talak bain yang nomor 3 tadi, talak 1, talak 2, talak 3, yang 3 ini, bukan. Kalau talak bain yang jenisnya mentalak istri, dia belum dicampur, maka dia boleh menikah lagi dengan akad baru tanpa ada orang lain yang menikahinya. Disebut dengan muhallil. Tapi kalau misalnya talak 3, kita talak 3, talak bain, saya talak 3 kamu misalnya, atau saya talak bain kamu, atau sudah 3 kali, itu nanti ada khilaf di kalangan para ulama apakah terjadi talak langsung saya talak 3 kamu, langsung terjadi atau tidak. Misalnya langsung terjadi, saya talak 3 kamu, atau sudah 3 kali talak, maka istrinya itu sudah lepas, sudah bercerai, dan suaminya tidak bisa bersatu lagi. Istrinya harus dinikahi orang lain dulu, kemudian bercampur dulu, diceraikan, baru dia bisa nikah lagi. Itu kalau yang
talak tiga, yang talak tiga. Jadi seperti itu, mungkin jelas ya. Jadi jenis talak ada dua tadi, ada talak bain dan talak roj'i. Kalau talak bain ada dua jenis tadi. Yang pertama jenisnya adalah talak, suami mentalak ketika istrinya belum bercampur dengan suaminya. Berarti dia sudah bercerai. Kemudian dia boleh nikah lagi tanpa harus dinikahi orang lain. Tapi nikahnya baru, ada akad lagi. Tapi kalau yang talak tiga, itu dia disebut talak bain juga. Kalau dia pengen menikah lagi atau pengen bersatu lagi dengan mantan istrinya yang sudah ditalak itu, maka dia harus, istrinya tersebut harus dinikahi oleh orang lain. Dan juga harus sudah diceraikan lagi, baru dia bisa bercampur lagi atau baru bisa bersatu lagi dengan mantan istrinya. Itu talak bain. Atau disebut dengan bain kubro. Kemudian yang selanjutnya adalah roj'i, talak raj'i. Talak raj'i itu adalah dia talak 1 dan talak 2. Saya talak kamu, talak 1. Kemudian bisa dirujuk lagi selama belum habis masa iddahnya. Misalnya kalau iddah ditalak itu kan 3 bulan. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Iddah bagi wanita yang ditalak itu 3 bulan, salah satu kuru, 3 bulan atau 3 kali suci, 3 kali haid atau 3 kali suci, begitu. Nah, ketika masa iddah tersebut, suaminya berhak untuk merujuk kembali. Dah saya rujuk kamu, rujuk kamu. Sudah jadi lagi pasangannya. Itu disebut dengan talak raj'i. Itu disebut dengan talak raj'i. Dan syaratnya raj'i itu adalah dia sudah dicampur, sudah didukhul, sudah dicampur. Artinya suami istri sudah bercampur. Dia kemudian menceraikan, maka disebut dengan talak raj'i. Itu macam-macam talak. Jadi ada talak bain, kemudian juga ada talak raj'i. Kemudian nanti ada problem juga disebut dengan khulu. Khulu itu ketika seorang istri meminta cerai kepada suaminya, apakah nanti itu disebut dengan bain atau bukan? Artinya nggak boleh bersatu lagi atau boleh? Itu nanti terjadi khilaf di kalangan para ulama. Kan ini kan kasusnya suami yang menceraikan. Nah ini seorang istri yang melakukan khulu. Khulu itu istri yang meminta cerai kepada seorang suami, itu disebut dengan khulu. Nanti kalau sudah bercerai dengan suami, apakah boleh lagi bercampur? Artinya boleh lagi bersatu seperti semula tanpa ada penghalang, tanpa ada orang lain lagi, atau bisa langsung menikah? Nah itu nanti kita bahas di bab hulu. Kita akan bahas di bab hulu. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut kalau masih ada waktu. Di dalam Al-Quran surat At-Tolak, Allah berfirman, Ya ayyuhan nabiyyu iza tallaqtumun nisa fatallikuhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Wahai Nabi, apabila tolaktumun nisa, apabila kalian mentalak para wanita, ini subjeknya kepada Nabi, tapi intinya kepada kita semua, para manusia. Mentalak istri-istri kamu, fatallikuhunna, maka hendaklah mentalak, talak istri li'iddatihinna ketika dalam masih dalam iddah, artinya hitung iddahnya. Nanti kita akan bahas masalah iddahnya. Kalau masih masa iddah, kalau dia talaknya raj'i, maka dia bisa rujuk kembali. Saya rujuk kamu dan lain sebagainya. Nah, itu masuk ke tolak raj'i. La'allallahu yuhdisu ba'da zalika amra. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa memahami kita semua dalam masalah talak. Allah Subhanahu wa taala bisa memahami kita atau kita paham tentang masalah bab tolak tersebut. Kemudian di bab selanjutnya nanti akan kita bahas tentang masalah talak dengan lafaz 3. Al-mas'alatul ula, ada 8 masalah tentang masalah ini. Yang pertama adalah tentang at-talaqu bilafdhis salas. Talak biasanya suami dengan langsung mengucapkan 3.
emosi, karena emosi, saya talak 3 kamu, begitu. Apakah terjadi talak atau tidak? Apakah hukumnya terjadi talak 3 atau dia talak 1 saja? Nah, ini bahasan yang pertama. Wa qala ba'duhum, sebagian ulama mengatakan bahwasanya anna talaqo bilafdis salasi, talak dengan lafaz langsung 3. Saya talak kamu, talak 3 kamu, wahai istriku, misalnya begitu. Hukmuhu hukmut talqatus salisah. Hukumnya adalah langsung talak 3. Langsung talak 3. Nah, ini pendapat yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua adalah bahwasanya ketika menjatuhkan saya talak kamu talak 3, maka dia tidak terjadi talak 3, tetap talaknya talak 1. Ini pendapat yang kedua. Mari kita lihat dalil-dalil keduanya supaya kita tahu. Dalil yang pertama adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 229. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-talaqu marratan." Talak itu adalah 2. 1, 2, kemudian baru 3. Jadi nggak bisa langsung 3. Jadi harus diucapkan oleh suaminya sebanyak 3 kali, baru itu namanya talak bain. Itu yang dijadikan oleh sebagian ulama tentang talak itu, talak 3 itu tidak langsung menjadi talak 3 dengan dalil surat Al-Baqarah ayat 229. At-talaqu marratan. Talak itu 2 kali. Kemudian talak yang ketiga adalah disebut dengan talak bain. Disebut dengan talak bain. Kemudian dalil yang kedua yang menganggap, para ulama yang menganggap bahwasanya talak 3 itu langsung jatuh talak 3 adalah di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Muslim, kanat talaqu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa Abi Bakar wa sanatain min khilafati Umar talaqus salas wahida fa amdahu alaihim Umar. Jadi dari Ibnu Abbas riwayat Muslim bahwasanya dulu ketika zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talak di masa Rasul, di masa Abu Bakar, dan di masa 2 tahun kepemimpinan Umar, talak 3 itu talaqus salas wahidah, langsung dia 1. Fa'amdahu alaihim Umar, dan kemudian Umar bin Khattab menganggap bahwasanya talak 3 itu langsung jatuh kepada talak 3. Ini pendapatnya Umar bin Khattab. Nah, ini menjadi dasar daripada pendapatnya Umar bin Khattab. Yang mengatakan talak 3 langsung jatuh kepada talak 3 adalah pendapatnya Imam Ahmad dan juga pendapatnya Imam Syafi'i, yang langsung 3 menjadi talak 3. Sedangkan pendapatnya Imam Malik dan pendapatnya Imam Abu Hanifah, dia tidak. Ketika langsung talak 3, dia tidak jatuh talak 3, tapi tetap talak 1, talak 2, kemudian baru dia bisa talak 3. Nah, itu terkait perbedaan tentang masalah ketika seorang suami melafazkan saya talak kamu langsung 3, apakah jatuh atau tidak? Jatuh atau tidak? Nah, kalau saya pendapat saya pribadi mengatakan, saya berpendapat seorang suami itu jangan langsung mengatakan talak 3. Saya talak saja, saya talak kamu. Kalau ada seorang suami yang saking emosinya misalnya, kemudian langsung mentalak 3, jangan langsung mengucapkan talak 3 agar keluar dari khilaf. Jadi langsung saja saya talak kamu wahai istriku, misalnya begitu. Ada orang yang mentalak, suami yang mentalak. Nah, maka itu bisa jatuh talak 1. Andai kata dia berubah pikiran, maka bisa merujuk kembali. Enggak tanpa apapun. Langsung saja saya rujuk lagi kamu. Yang penting masih dalam masa iddah. Kalau iddahnya sudah selesai, maka dia nikah baru nanti. Tapi kalau dalam masa iddah, kemudian dia rujuk kembali istrinya, maka sudah otomatis menjadi istri atau menjadi bersatu kembali. Dan saya menguatkan pendapatnya
yang mengatakan bahwasanya talak 3 itu tidak terjadi langsung talak 3, tetapi tetap talak 1, tidak menjadi talak 3. Wallahu alam bishawab. Sampai di sini ada diskusi sebelum kita lanjut. Ya. Jatuh talak itu karena rasional mentalak atau bisa dengan istilah yang lain, Iya, iya. mengusir atau dan sebagainya. Iya. Nah, ini nanti masuk bahasan ke masalah yang ketiga itu ya. Ada talak itu ada talak yang sharih dan kinayah. Kalau sharih itu langsung saya ceraikan kamu, saya talak kamu. Nah, itu disebut dengan talak sharih. Dan ulama sepakat kalau mengucapkan itu kepada istrinya dan istrinya tahu, maka jatuh talak. Tapi kalau kinayah, kamu sana pergi ke rumah orang tua kamu. Sono kamu jangan dekat-dekat saya, pergi kamu. Nah, itu kan namanya kinayah begitu. Maka para ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan jatuh talak, di antaranya yang mengatakan jatuh talak adalah Imam Syafi'i di sini. Jatuh talak, sebagian lagi mengatakan tidak jatuh talak kalau dia kinayah. Jadi kalau yang sharih itu langsung jatuh talak. Saya talak kamu, sharih talak atau saya ceraikan, itu berarti jatuh talak. Tapi kalau kamu sana pergi ke rumah orang tua kamu, jangan kembali lagi. Saya sudah bosan dengan kamu, pokoknya saya nggak mau lihat kamu lagi selama-lamanya. Itu begitu. Itu kan kinayah namanya. Nah, itu terjadi khilaf di kalangan para ulama. Wallahu alam bishawab. Sudah Isa belum? Sudah ya? Baik ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita lanjutkan ya tentang masalah talak di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Marilah sama-sama kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.